Kita kerap menyebut bahwa masyarakat Indonesia malas membaca buku. Dan kita seolah-olah menyalahkan masyarakat itu. Saya kali ini tidak sependapat dengan pernyataan bahwa masyarakat Indonesia malas membaca. Terus tonton video ini. Teman-teman sekalian, mungkin kalian pernah menyalahkan masyarakat Indonesia atau menyalahkan diri Anda sendiri bahwa kamu malas membaca buku. Saya adalah orang yang tidak sependapat hal seperti itu. Atau survei-survei yang beredar dari luar negeri yang menyebut bahwa masyarakat Indonesia dalam posisi ranking yang paling bawah tingkat membaca buku. Atau disebut sebagai literasi. Banyak hal mengapa saya tidak sependapat demikian. Karena pertama, indikatornya apa dulu sehingga hasil riset itu menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia kurang literasi atau kurang baca buku. Dari UNESCO katanya, yang sering-sering disebut itu UNESCO, bahwa Indonesia berada di posisi 61 dari 62 atau 63. Ternyata, menurut Lukman Sholihin, peneliti di Kementerian Pendidikan, fokus ke literasi, dia mencari tuh data-data yang disebutkan oleh banyak orang yang ada embel-embelnya UNESCO itu. Kata Lukman Sholihin, itu tidak ada. Dia sudah mencari di web atau situs resmi dari UNESCO, dia tidak menemukan data itu, bahwa data masyarakat Indonesia literasinya berada di posisi 61 dari 62 atau 63 negara. Lukman Sholihin tidak menemukan itu. Terus PISA, nah kalau PISA ini ada situsnya. Saya melihat langsung karena saya beberapa kali menulis tentang ini. PISA setiap 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun mengeluarkan tingkat literasi beberapa negara. Nah, Indonesia memang selalu berada cukup di bawah dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Tidak usahlah kamu mau menyebut negara Asia Timur atau Eropa. Cukup saja di Asia Tenggara. Kita selalu tertinggal. Tapi ya, kalau dibandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia, jelas kita jauh. Walaupun tidak jauh-jauh amat, tapi cukup tertinggal. Nah, PISA tidak hanya menentukan atau indikatornya tidak hanya tentang baca buku. Banyak faktor. Jadi literasi yang dimaksud di PISA itu bukan baca buku. Ada beberapa indikator, tidak hanya membaca, tapi juga ada sains dan matematika. Kenapa banyak yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu malas baca? Saya mau katakan begini, masyarakat Indonesia itu malas baca atau infrastruktur yang tidak ada. Kamu membaca buku apa kalau bukunya tidak ada? Misal, kamu lahir dan besar di suatu pulau, dan pulau itu tidak ada satupun buku. Kamu belajar dari alam, pergi melaut, pergi menanam, itu semua dari alam. Kamu pelajari secara otodidak, secara natural, alamiah, dengan sendirinya tanpa ada panduan dari buku. Kemungkinan besar ketika kamu disodorkan di usia dewasa, disodorkan buku, pasti kamu akan menolak. Yang pertama, kamu tidak bisa baca karena buku tidak ada di situ. Bila kamu bisa baca, paling hanya baca-baca biasa saja, kamu akan menolak. Karena tidak ada kebiasaan dari kecil. Kamu tidak mengetahui itu buku yang sebagus apa. Model atau fisik buku itu tidak ada pada saat kamu lahir besar dan berkembang hingga sampai jadi dewasa. Minat baca, rajin baca buku, yang paling utama harus disediakan adalah infrastruktur. Kamu menyebut masyarakat Indonesia malas baca, tapi bukunya tidak ada. Kamu tinggal di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia, dengan kamu tinggal di pelosok. Saya lahir dari pulau, dan kamu lahir di tempat yang infrastrukturnya bagus, memadai untuk kamu bisa berkembang, tumbuh kembang, baik dari fisikmu maupun dari inteligensiamu. Sedangkan saya yang tidak ada infrastruktur, saya hanya menikmati infrastruktur yang apa adanya. Buku tidak ada, sekolah hancur-hancuran, perpustakaan sekolah tidak ada. Disinilah mengapa saya menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia tidak seperti dugaan atau prasangka
atau tuduhan banyak orang itu malas baca buku. Yang sesungguhnya adalah infrastruktur perbukuan di Indonesia yang sangat minim. Itu yang lebih tepat. Tapi kamu akan bilang begini lagi. Misalnya sana banyak orang-orang di kota besar, di Jakarta, di Makassar, di Medan, Yogyakarta. Banyak juga itu yang tidak rajin baca buku. Betul, tapi kemungkinannya itu kecil. Sebab infrastrukturnya sudah ada. Misal, ini banyak misal-misalnya ini. Infrastruktur yang ada di Jogja sama dengan infrastruktur yang di Banggai, itu kemungkinan orang baca buku itu akan sama. Karena infrastrukturnya sudah ada. Gitu. Kemungkinan rajin baca bukunya itu lebih tinggi ketimbang tidak baca buku. Sebab logika sederhana seperti itu. Mau baca buku apa? Mau baca buku yang seperti apa? Bila bukunya tidak ada. Di Banggai itu hanya ada 2 perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah. Waktu saya masih SMP SMA. Ada yang jual buku, tapi bukunya bukan buku jual buku tok gitu. Jual pakaian, baju-baju, terus jual teka-teki silang. Selain itu juga jual ada situ buku 5 panduan sholat, terus juga jual Freddy S, terus jual majalah-majalah keislaman begitu. Infrastruktur seperti itu yang saya alami waktu saya masih SMP SMA. Nantilah kuliah baru saya melihat bahwa buku di kota-kota besar itu begitu bejibun, melimpah. Tinggal kita punya uang atau tidak. Seandainya setiap kota kabupaten itu mempunyai buku yang sama di seluruh Indonesia, baru kita menyebut bahwa Indonesia malas baca buku. Sudah ada infrastruktur ini. Tapi kalau kita masih malas baca buku, itu baru kita mempertanyakan etos kerja masyarakat Indonesia. Masalahnya kita ini infrastruktur tidak ada, tiba-tiba ada riset yang menyebutkan, wah, Indonesia malas baca ya. Ya malas bacalah, wong tidak ada buku. Bukan malas, ya tidak ada. Tidak ada bukunya, mau baca bagaimana. Negara punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pembukaan Undang-Undang 1945. Negara punya tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa? Salah satunya itu adalah infrastruktur perpustakaan, infrastruktur buku, infrastruktur sekolah, semua yang menopang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus dipenuhi, harus memadai. Tidak hanya di kota, di kabupaten, tidak hanya di kabupaten, di desa, tidak hanya di desa, semua unsur. Bayangkan, tiap desa itu ada perpustakaan. Kalau ada perpustakaan di tiap desa, perpustakaannya ini tidak 1-2 buku ya, tapi banyak, dan itu sampai ke masyarakat, ya saya kira sumber daya manusia tidak minim-minim banget lah. Sampai jumpa di video selanjutnya.